Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari Reguler 2. Tujuan dari pembuatan ini terkait dengan ujian tengah semester AIK. Jelaskan yang Anda pahami tentang Islam sebagai way of life dan jelaskan perbedaannya dengan agama lain. Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah, dan aturan-aturan atau syariat pada semua aspek kehidupan manusia, guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam berbeda dari agama-agama lainnya dalam menyediakan hukum muamalah yang komprehensif mengenai perilaku manusia secara individual, kolektif, dan internasional. Islam memproklamirkan persamaan yang lengkap di antara umat manusia tanpa mengindahkan perbedaan kasta, kepercayaan, dan warna kulit. Jelaskan 4 sumber hukum Islam. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sebagai pedoman umat manusia hingga akhir zaman. Contohnya adalah sholat dan zakat. Kedua, hadis. Menurut Al-Ghori dalam Mujam al-Musalat al-Hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan atau sifat. Hadis sebagai sumber hukum kedua. Contoh hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah kaum muslim yang tidak terganggu atau selamat dari lidah dan tangannya. Riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi dari Umar bin Khattab. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niat dan bagi seseorang adalah menurut apa yang diniatkannya. Ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Ijma adalah sumber hukum ketiga. Contoh ijma itu kesepakatan antara ulama dan mujtahid atas diharamkannya minyak babi. Menghasilkan kesepakatan berupa membukukan Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah sumber hukum Islam pertama, Al-Quran. Kias merupakan perluasan dari hukum yang ada. Kias adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contoh kias adalah menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada, dan hamar, minuman memabukkan, karena sifat kedua hal tersebut. Secara singkat, asal-usul dan proses penciptaan manusia. Proses kejadian manusia pertama. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh tanah yang kering, kemudian dibentuk sebaik-baiknya, lalu Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia hidup. Proses kejadian manusia kedua yaitu Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Proses kejadian manusia ketiga yaitu keturunan dari Adam dan Hawa. Proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan hadis. Dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam. Semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. 5. Konsep manusia. Manusia sebagai abdi Allah. Sebagai hamba Allah, manusia harus mengabdi kepada Allah sebagai sang pencipta. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagai seorang abid, maka manusia harus menegakkan ibadahnya dan memeliharanya dengan baik. Manusia sebagai An-Nas. Konsep ini cenderung kaitannya antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.
manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk mengemban amanah, memanfaatkan bumi untuk memenuhi kebutuhannya serta menjaga keseimbangan. Manusia sebagai al-insan. Manusia dalam hal ini berkaitan dengan potensi yang dimilikinya, yang mana potensi itu mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Manusia dalam konsep ini menunjukkan bahwa manusia selalu berkembang untuk menuju kesempurnaan. Manusia sebagai makhluk biologis atau bashar. Manusia dalam konsep ini menunjukkan manusia hanya sebagai makhluk yang berada atau berwujud yang erat hubungannya dengan perkembangbiakan, pertumbuhan, perkembangan dan juga kebutuhan dalam kehidupan atau makanan, dan akhirnya sampai pada kematian. Sebutnya seperti yang diamalkan khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan diri dari perkataan, perbuatan yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluan kecuali dari istri dan hamba sahaya yang dimiliki, memelihara amanah dan menepati janji, menjaga sholatnya. Upaya yang dilakukannya yaitu mencari ilmu agama, rajin membaca Al-Quran, menjauhi dari hal-hal yang dapat mengotori iman, merenungi kekuasaan dari Allah, mempelajari sirah Nabi dan para sahabat, semakin mengenal nama-nama Allah, bergaul dengan orang-orang saleh. Hakikat iman. Hakikat iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Pengaruh iman di kehidupan manusia, menanamkan semangat berani menghadapi maut. Iman mewujudkan kehidupan yang baik. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberi keberuntungan. Tauhid terbagi tiga yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pecinta, pemilik dan pengendali alam raya. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam mengerjakan ibadah seperti salat, zakat, berkurban, berserah diri dan berharap padanya. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah SAW dan sifatnya sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Rasulnya. Contoh implementasinya dalam kehidupan, tidak merasa sombong atau hebat, takabur, mensyukuri segala pemberian Allah seperti nafas, anggota tubuh, makanan dan hal lainnya. Yakin bahwa segala sesuatu yang ada terjadi karena Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.